warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Susanti, alumni LPDP Batch 2 2016 dalam negeri. Beberapa kali saya mendengar pertanyaan seperti berikut ini. Ataupun ada yang berbagi cerita seperti ini. Oleh karenanya, melalui sharing hari ini, saya ingin membahas terkait komponen pembiayaan beasiswa LPDP. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa sharing hari ini adalah semata dalam rangka untuk menjawab dan menghilangkan keraguan kalian terhadap pembiayaan beasiswa LPDP, serta tentunya dengan harapan kalian akan lebih tertarik dan akan lebih berusaha untuk mencoba beasiswa LPDP. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah LPDP memberikan dua komponen pembiayaan kepada penerima beasiswa LPDP. Yang pertama adalah dana pendidikan dan yang kedua adalah biaya pendukung, di mana masing-masing dari komponen tersebut juga memiliki bagian-bagiannya. Nah, kita langsung lihat bagaimana rincian dari setiap komponen pembiayaan. Nah, mari langsung kita lihat bagaimana komponen pembiayaan dari dana pendidikan. Yang pertama adalah dana pendaftaran. Dana pendaftaran diperuntukkan untuk melakukan pendaftaran program magister ataupun doktoral di perguruan tinggi, baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, dana pendaftaran ini dapat diajukan penggantiannya apabila yang bersangkutan telah diterima di universitas tujuan. Nah, besaran dari biaya pendaftaran tersebut untuk setiap awardee tentunya tidaklah sama, tergantung dari universitas tujuan masing-masing. Selanjutnya, komponen pembiayaan kedua dari dana pendidikan adalah dana SPP. Dana SPP merupakan dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah, termasuk biaya matrikulasi. Untuk pembayaran SPP universitas dalam negeri dilakukan secara gabungan berdasarkan daftar nama yang tercantum dalam perjanjian kerjasama dengan pihak universitas. Nah, universitas akan langsung menyampaikan invoice kepada LPDP sehingga tidak dibutuhkan pengajuan pembayaran dari awardee. Namun, apabila tagihan SPP telah dibayarkan oleh penerima beasiswa, maka dapat mengajukan penggantian pembayaran. Sedangkan untuk pembayaran SPP luar negeri akan ditransfer langsung ke rekening universitas setelah penerima beasiswa atau universitas mengajukan pembayaran dengan menyampaikan invoice SPP melalui aplikasi Simonep, atau setelah universitas mengajukan pembayaran dengan menyampaikan invoice SPP ke alamat LPDP. Pembiayaan yang ketiga dari dana pendidikan adalah dana tunjangan buku. Dana tunjangan buku diberikan sebesar 10 juta rupiah setiap 1 tahun sekali selama masa studi. Jadi, untuk program magister akan menerima 2 kali dana tunjangan buku, sedangkan untuk program doktoral maksimal akan menerima 4 kali tunjangan buku selama masa studi. Untuk pencairannya sendiri, dana tunjangan buku tahun pertama akan diberikan pada awal masa studi, dan tahun berikutnya adalah pada awal semester berjalan. Jadi, untuk pembelian buku selama masa studi, kalian tidak usah khawatir karena akan ada dana khusus untuk pembelian buku, yaitu dari dana tunjangan buku. Selanjutnya, kita lihat untuk komponen keempat dari dana pendidikan, yaitu dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Sesuai namanya, dana ini diberikan dalam rangka untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis atau disertasi, termasuk di dalamnya untuk biaya penelitian dan biaya penggunaan laboratorium jika ada.
Untuk besarannya sendiri berbeda-beda untuk setiap awardee, tergantung dengan proposal dan rencana anggaran yang disetujui oleh LPDP. Aturan dari biaya maksimal penelitian yang dapat disetujui untuk awardee baik dalam negeri maupun di luar negeri itu berbeda-beda. Nah, berhubung saya adalah awardee dalam negeri, maka saya akan menjelaskan hanya untuk besaran awardee di dalam negeri untuk khusus S2. Untuk diketahui bahwa penelitian yang dibayar oleh LPDP terdiri atas dua jenis, yaitu penelitian non-laboratorium dan penelitian menggunakan laboratorium. Nah, untuk penelitian tesis non-laboratorium untuk award di dalam negeri adalah maksimal sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan bila menggunakan laboratorium, maka maksimalnya adalah sebesar 25 juta rupiah. Nah, setelah kita melakukan penelitian baik itu tesis atau disertasi, maka kita wajib melaporkan penggunaan dana. Apabila terjadi kelebihan dana, maka kita wajib untuk mengembalikan kepada LPDP. Selanjutnya adalah dana bantuan seminar internasional. Nah, dana ini didapatkan apabila awardee mengajukan seminar internasional sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh LPDP. Baik itu seminar internasional yang diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tempat studi maupun seminar internasional yang diselenggarakan di luar negara perguruan tempat studi. Untuk ketentuannya pun berbeda-beda. Nah, apabila seminar internasional diselenggarakan di negara yang sama di perguruan tinggi tempat studi, maka dana bantuan seminar tersebut didapatkan maksimal 5 juta rupiah. Sedangkan 15 juta rupiah didapatkan bila seminar internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tempat studi. Kemudian untuk pengajuannya sendiri berlaku aturan sebagai berikut. Pengajuan untuk magister diperkenankan maksimal 1 kali selama masa studi, dan untuk program doktoral maksimal 2 kali selama masa studi. Nah, pembiayaan terakhir dari dana pendidikan adalah dana bantuan publikasi jurnal internasional. Dana ini bersifat intensif yang dibayarkan dengan bayaran sebagai berikut, yaitu untuk jurnal internasional dengan kategori Q1 sebesar 25 juta rupiah, sedangkan untuk jurnal internasional dengan kategori Q2 adalah sebesar 15 juta rupiah. Aturan dalam pengajuannya pun sama dengan dana bantuan seminar internasional, yaitu untuk program magister selama masa studi adalah 1 kali, sedangkan untuk program doktoral selama masa studi adalah maksimal 2 kali. Komponen kedua yang diberikan oleh LPDP adalah biaya pendukung. Nah, untuk biaya pendukung juga terdiri atas beberapa jenis. Mari langsung kita bahas satu persatu. Komponen pertama dari biaya pendukung adalah dana transportasi. Nah, dana transportasi merupakan pembiayaan transportasi berupa tiket pesawat bagi penerima beasiswa dari bandara kota asal terdekat ke bandara terdekat perguruan tinggi tujuan. Tiket penerbangan ini meliputi 1 kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 kali perjalanan pulang setelah usai studi. Untuk maskapainya sendiri, karena dibebaskan memilih maskapai apa saja asalkan sesuai dengan ketentuan LPDP. Dan ingat bahwa tiket penerbangan ini merupakan tiket untuk kelas ekonomi. Untuk pemesanan tiket itu sendiri, bisa kita membeli terlebih dahulu kemudian kita melakukan reimburse kepada LPDP, atau kita langsung melakukan pemesanan kepada agen yang bekerja sama dengan LPDP. Biaya pendukung yang kedua adalah dana aplikasi visa. Nah, dana ini merupakan dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya pengajuan visa pelajar ke negara tujuan studi pada awal masa studi. Nah, dana ini diberikan 1 kali selama masa studi. Selanjutnya, untuk pendanaan yang ketiga adalah berupa dana asuransi kesehatan.
Untuk dana asuransi kesehatan penerima beasiswa dalam negeri dibayarkan sebesar iuran premi asuransi kelas 1 BPJS selama masa studi. Sedangkan untuk penerima beasiswa luar negeri akan ada dua kemungkinan kondisi. Yang pertama, bisa saja besaran asuransinya telah ditetapkan oleh perguruan tinggi atau negara tujuan. Nah, kalau seperti ini maka akan dibayarkan secara at cost berdasarkan nominal yang sudah tercantum. Nah, yang kedua, bisa saja besaran asuransi tidak diatur oleh perguruan tinggi atau negara tujuan, maka akan dibayarkan untuk skema basic plan secara at cost dengan batas maksimal yaitu sebesar Rp29 juta per tahun. Selanjutnya adalah dana hidup bulanan atau yang dikenal dengan LA. Nah, dana ini nih yang paling mengundang penasaran banyak orang ya. Sebagaimana namanya, dana ini merupakan dana yang diberikan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama masa studi. Untuk besarannya sendiri diberikan sesuai dengan dasar lokasi kota atau negara di mana universitas tersebut berada. Nah, berhubung saya adalah award di dalam negeri, maka saya akan hanya memberitahu terkait besaran untuk LA dalam negeri. LA untuk dalam negeri tidaklah sama untuk setiap kota. Ada dua besaran. Yang pertama, untuk kota Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar, maka besar LA-nya adalah sebesar Rp4 juta per bulan. Sedangkan untuk kota lain adalah sebesar Rp3.600.000 per bulan. Nah, besaran ini mulai berlaku semenjak tahun 2018. Nah, kalau untuk saya sendiri intake-nya adalah tahun 2017. Artinya selama 1 tahun saya tidak menerima sebesar besaran ini. Tetapi pada waktu itu karena saya adalah berada di kota Yogyakarta, maka 1 tahunnya saya menerima setiap bulannya sebesar Rp2.900.000. Dan semenjak 2018 dengan peraturan baru ini, maka saya menerima dari 2018 hingga 2019 sebesar Rp3.600.000 per bulan. Untuk pencairannya sendiri, dana ini diberikan setiap 3 bulan sekali selama masa studi. Pembiayaan yang diberikan oleh LPDP itu sendiri berlaku untuk magister adalah maksimal selama 24 bulan atau 2 tahun. Sedangkan untuk jenjang doktoral adalah selama 48 bulan atau 4 tahun. Selanjutnya yaitu dana kedatangan. Nah, dana kedatangan ini adalah dana relokasi atau kepindahan dari negara atau daerah asal ke negara atau daerah tujuan pada awal masa studi. Nah, dana ini diberikan bagi penerima beasiswa yang selama masa studi menetap dan berasal dari kota atau kabupaten lain. Jadi, dana kedatangan tidak diberikan bagi penerima beasiswa yang tidak melakukan kepindahan domisili antara kabupaten atau kota. Bagi besarannya sendiri adalah sebesar 2 kali dari jumlah dana hidup bulanan. Bagi penerima beasiswa yang kuliah di luar negeri, 50% dari dana kedatangan akan diberikan sebelum keberangkatan dan 50% sisanya dibayarkan setelah sampai di negara tujuan. Sedangkan bagi penerima beasiswa yang kuliah di dalam negeri akan dibayarkan 100%-nya ketika penerima beasiswa berpindah domisili. Komponen keenam dari biaya pendukung adalah dana keadaan darurat, yaitu dana berupa biaya transportasi yang ditanggung untuk perjalanan pulang dari kota tujuan studi ke kota asal apabila penerima beasiswa mengalami kondisi, misalnya, mohon maaf, meninggal dunia, atau sakit yang dapat mengganggu studi dan tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan, ataupun karena bencana. Komponen terakhir dari biaya pendukung adalah tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga adalah dana yang diberikan untuk membantu biaya hidup, baik itu suami atau istri atau anak sang penerima beasiswa yang ikut serta selama masa studi. Ketentuan dari tunjangan keluarga adalah diberikan maksimal atas 2 orang anggota keluarga, dengan besaran masing-masing adalah sebesar 25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.
Sesuai dengan peraturan baru, tunjangan keluarga tidak diberikan kepada awardee magister, melainkan diperuntukkan untuk tingkat doktoral dan spesialis. Nah, itulah dana-dana yang didapatkan apabila seseorang resmi menjadi awardee LPDP. Nah, gimana? Masih ragu untuk daftar LPDP? Ayo, segera persiapkan dirimu dan jadilah salah satu awardee LPDP. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya yang didapatkan oleh seorang penerima beasiswa LPDP di samping komponen-komponen pembiayaan yang telah kita bahas, yaitu mendapatkan keluarga LPDP. Nah, untuk keluarga LPDP sendiri menurut saya ikatan kekeluargaannya itu sangat erat. Jadi, kamu bisa merasakan mempunyai keluarga saudara di mana saja di belahan dunia. Sekian pembahasan video kali ini. Semoga harapan dari video ini dapat terwujud, yaitu kamu lebih yakin dengan LPDP, kamu lebih tertarik dengan LPDP, dan kamu lebih bersemangat untuk menjadi salah satu putra-putri Indonesia yang berhak menerima beasiswa LPDP. Sampai ketemu pada pembahasan berikut. Untuk hal-hal lain yang ingin kalian ketahui terkait beasiswa LPDP, silahkan tuliskan pada kolom komentar, dan selanjutnya kita akan bahas pada video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe akun ini agar kalian tidak ketinggalan untuk video selanjutnya terkait beasiswa LPDP. Sekian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat. Like, komen, dan share ke teman-temanmu sehingga lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.